Marriage is not the end of problems. Waduh, kan bulan cinta ini ya, bulan penuh kasih ya. Jadi pernikahan itu bukanlah akhir dari drama kehidupan. Jangankan jadi awal ya, waduh bahaya ini baru mulai nih ya. Jangan jadi pelarian gitu ya. Jadi pernikahan itu bukan yang menyelesaikan masalah ya. Semangat nih ya. Jadi bernikah itu nggak langsung secara ajaib langsung semua masalah selesai. Aduh, saya males kalau gitu, udah deh, saya cepet-cepet nikah deh. Jadi kan enak gitu. Ada yang bayarin, ada yang cuciin, ada yang bantuin. Ya senyum-senyum punya ngalamin sebaliknya nih ya. Ya ini menikah itu nggak langsung ajaib, langsung bubar itu semua masalah kita ya. Jadi jangan jadikan pelarian. Bahkan setelah menikah pun pasangan itu masih menghadapi satu masalah atau tantangan dalam kehidupan, yaitu mungkin komunikasi. Itu salah satu masalah ya. Jadi ada yang suka ditanyain, ada yang nggak suka ditanyain, ada yang nggak mau laporan, ada yang mau dilaporin, ada yang maunya pendek, dijawab pendek tersinggung, ada yang ditanya panjang nggak ada yang baca, ada yang kayak bikin puisi, akhirnya kita nggak tahu dia ngomong apa, pokoknya ribet lah ya. Nah itu menikah pun juga ada banyak tantangannya, dan juga bisa ada masalah usaha, ya kan. Jadi kamu mah nggak usaha, nunggu dikit aja, nggak mau. Coba kalau nungguin game kamu, atau coba kalau nungguin lagi klik podcast atau apa, terus ada kayaknya lagi nunggu gitu ya, dia muter terus. Kita oke gitu kalau nunggu yang muter, nunggu kuota, nunggu semua itu oke gitu. Kalau nggak nunggu flash sale jam 12 malam kita semangat. Tapi kalau nunggu pasangan nih, bentar dulu, dikit lagi, 2 menit lagi. Dari tadi 2 menit mau marah ya kan. Jadi ya itulah ya, jadi banyak masalah. Dan mungkin salah satu kendalanya atau salah satu tantangannya adalah mungkin kekhawatiran di bidang financial, di bidang keuangan, juga stres dalam bidang karir atau kerjaan. Jadi ya kalau kita stres kerjaan, udahlah stres kerjaan, saya larinya saya cari pacar deh, lalu saya menikah, ya tambah stres dong. Tadinya mungkin kita pulang ya kan tenang, ini sekarang dia cerita masalah dia di kerjaan tambah parah nih. Yang di tangan belum kelar, yang satu datang kan. Jangan jadikan pernikahan itu pelarian, kira-kira gitu ya. Dan saya nikah karena saya udah kenyang atau muak kalau kata orang dengan masalah keluarga saya. Aduh udah bosen diomelin mama papa saya. Kalau gitu saya menikah. Loh, orang mama papanya jadi double dong. Jadi ada papa mertua, jadi mama mertua, jadi double. Tambah parah gitu ya. Jadi kita nggak bisa menikah itu karena lari dari masalah ya. Nah keuangan nggak langsung jadi lebih baik setelah menikah. Ada orang yang bilang, wah pasangannya bawa hoki katanya ya. Terus ya sejak menikah tahu-tahu keuangan jadi membaik. Tapi ya selain kita bicara berkat atau mungkin kutuk keturunan, berkat atau kutuk keturunan yang bawa pasangannya, tapi memang dalam pernikahan sedikit banyak respon atau mungkin celetukan pasangan bisa jadi beban pikiran kita sehingga mempengaruhi keputusan kita, betul kan? Dan keputusan kita mempengaruhi masa depan kita. Jadi sedikit banyak memang larinya ke sana ya. Jadi memang masalah keuangan nggak langsung jadi beres setelah menikah. Malah sehabis menikah mungkin tadinya kita cuma kasih kado untuk pasangan, atau mungkin kita udah simpen akhirnya buat diri kita sendiri. Tapi justru kalau menikah ya itu mungkin ulang tahun ponakan nggak kelar-kelar ya kan. Apalagi yang keluarganya mungkin 5 bersaudara, 1 saudara ipar punya anak 4, itu bisa sampai 20. Kalau satu tahun 12 bulan, nah ponakan segala ipar ada 30, 1 bulan ada 3, itu nggak kelar-kelar itu. Jadi kadang seminggu 2 kali, kadang seminggu 3 kali, yang ini nikah, yang ini ulang tahun, yang ini nikah, ini ulang tahun, yang ini pesta apa, ini pesta tunangan, setiap minggu. Ya. Yang cemberut katakan amin, nggak ada salahnya. Stres dunia kerja itu nggak langsung menghilang, malah ya mungkin tadinya tadi pulang kerja jam berapa urusannya mungkin sama orang tua nanyain kita, tapi justru setelah menikah mungkin ada anak atau suami atau istri yang tanyain, atau kita mesti info, atau kita mesti izin atau pikirin.
Malah mungkin agak susah ya untuk bekerja tak kenal lelah, bekerja tak kenal waktu. Itu bukan masalah ginjal dan lever lagi, cuman memang tanggung jawab ketika kita harus hadir di rumah jam berapa atau bagaimana ya. Jadi malah harusnya bekerja tak kenal waktu itu malah harus dikurangi, karena ada hal lain yang lebih penting dari pekerjaan itu sendiri. Dan kalau kedua pasangan itu dua-duanya bekerja, pulang ke rumah dua-duanya mungkin punya stres dunia kerjanya masing-masing. Jadi marriage is not the end of problems, ya kan? Jangan tegang dong, saya jadi ikut tegang. Nah, masalah keluarga nggak langsung menghilang ketika menikah. Mungkin tadinya benci sama orang tua. Aduh, kayaknya waktu SMP itu udah pokoknya saya mau cepet nikah. Kesel banget sama papa mama. Kabar buruknya setelah menikah orang tuanya bukan 2 orang tapi jadi 4. Tambah parah. Yang ngocehin bukan 2 jadi 4. Jadi jangan berpikir ke arah sana. Masalah keluarga gak langsung menghilang ketika menikah. Yang ada malah tambah. Kalau tadi 2 jadi 4 ya. Mungkin adik kakak tadinya 1 jadinya 5, 6. Adik ipar, kakak ipar, jadi banyak ya kan. Jadi kita kadang-kadang saya nggak suka dengan saudara saya, tingkahnya itu, responnya kayaknya bikin iritasi gitu. Kesel deh, kalau ketemu keluarga tuh kesel. Mungkin ada satu saudara kandung yang kita nggak rekonsiliasi. Nah gimana kalau menikah? Jadi nambah adik, nambah kakak ipar, nambah keluarga lebih besar. Jadi kalau pas kumpul-kumpul keluarga ditanyain, tadinya saya nggak suka ditanyain kapan nikah, kapan punya anak, kerjaan gimana, ngapain kerja situ, kok gaji kecil, kok nggak pindah-pindah, kok pindah terus, pindah salah, nggak pindah salah. Pokoknya kalau kumpul kesel gitu. Akhirnya kita nikah, tambah gede keluarga besarnya. Wah kalau foto tuh di Imlek rame banget orang, tambah parah yang nanyain kiri kanan, pindah meja ke WC, semua nanyain. Ya jadi menikah itu nggak langsung masalah tuh jadi selesai ya. Jadi bahkan mungkin dengan kasih yang begitu kuat, pasangan itu juga mungkin ada mengalami ketidakcocokan. Ada aja mungkin hal yang nggak cocok, yang mungkin ada yang suka makanan Indonesia, yang satu Western, yang satu Chinese food, yang satu mungkin sukanya sop-sop sayur, yang satu sukanya daging goreng-goreng. Akhirnya yang satu mungkin suka makanan sehat, yang satu sukanya makanan harus enak, kan hidup hanya sekali katanya. Nah, itu aja jadi bingung, jadi mau makan yang sehat apa nggak sehat nih? Mau olahraga apa rebahan nih? Apa setengah-setengah? Entar meriang lagi. Jadi ada juga perbedaan kebiasaan komunikasi yang terbentuk selama puluhan tahun ya. Yang satu mungkin nggak terbiasa punya pasangan, sukanya kelamaan sendirian. Jadi mungkin yang satu mungkin gara-gara kelamaan sendirian jadi nggak ada kabar, nggak ada info. Dia pergi, dia pulang, dia pergi, dia pulang, nggak tahu dia mau ngapain di mana. Gitu ya. Ada juga mungkin yang kehangatan keluarganya benar-benar kayaknya erat gitu ya. Jadi dikit kamu di mana? Di WC, ya kan? Ribet gitu kan. Kamu ngapain sih deket-deket panas? Ya kan kita nggak tahu. Kayaknya ada hal-hal kedekatan salah, kejauhan salah. Jadi memang jangan jadikan pelarian ya. Jadi kalau tujuan kita menikah itu untuk memuaskan tadi pelarian-pelarian kita yang kita bahas di atas itu, ya itu nggak bisa ya, nggak cocok karena apapun keputusan kita haruslah Tuhan yang menjadi alasan kita menikah, betul? Ya, jadi bukan uang yang jadi alasan kita memutusin segala sesuatu, tapi harusnya Tuhan yang jadi alasan kita untuk memutuskan. Nextnya adalah marriage does not cure loneliness. Jadi menikah itu nggak langsung ngerasa kesepiannya langsung bubar, enggak. Ya, apakah langsung setelah menikah main Mario Bros langsung berdua? Enggak, mungkin pasangannya nggak bisa main jadi kita kesel, nggak tahu juga. Jadi ketika suami istri itu udah usaha, tetapi kadang-kadang ada waktu di mana pasangan kita yang ada di luar sana, nggak di sini lah ya. Ada mungkin pasangan kita yang nggak mau ngerti, nggak mau tahu. Pokoknya saya mau ngomong, pokoknya kamu dengar. Mau dijelasin apapun ya, jadi ada waktunya udah malas, untuk malas mencoba, dan itu bagaimana? Ya, jadi memang ada waktu-waktu seperti itu nih kita mesti siap. Nah, pasangan jangan biarkan tadi marriage itu does not cure loneliness. Jangan biarkan kita yang kosong sehingga kita butuh pasangan kita untuk mengisi kita. Jadi pasangan itu bukan didesain untuk mengisi. Jadi punya pacar atau menikah nggak langsung memulihkan rasa kesepian kita. Karena kalau secara kejiwaan kita merasa kosong,
selalu merasa sendirian, kesepian, padahal di mall, mungkin gak kesepian, mungkin gak sendirian, enggak ya, ramai banget ya. Nah, maka kita mungkin kalau kita selalu merasa kesepian dan sendirian, mungkin kita bisa jadi pasangan yang needy, yang marah kalau nggak ditanyain, yang marah kalau nggak diperhatikan, yang marah kalau nggak di reply-nya berapa detik, kalau 1,2 detik udah selesai, udah langsung halilintar datang, gitu ya, di film Thor ya. Nah itu punya kita mungkin kita nggak bisa mungkin memaksa pasangan kita untuk mengisi kekosongan hati kita, tapi kita yang bertanggung jawab untuk bangkit pulih dari kejiwaan kosong kita. Sehingga justru ketika kita menikah, kita bisa memberi dari meluapnya rasa kasih itu justru penuh, sehingga kita punya waktu, punya talent, punya satu effort itu karena penuh, meluap-luap. Tapi kalau kurang makanya kita minta terus. Ya, jadi memang ya kasih itu di bulan bahas kasih ini, ya Tuhan menciptakan kita punya rasa untuk merasakan dikasihi, karena harusnya Tuhan yang mengasihi kita dan kita menerima kasih itu, tapi kita mengharapkan kasih dari pribadi yang tidak sempurna, harusnya dari Tuhan yang sempurna ya. Nah, banyak orang mungkin mendekati pernikahan itu seperti saya butuh disayang, dan itu jadinya alasan kita menikah itu dia harus mengasihi seperti yang saya mau. Masalahnya manusia nggak sempurna, akhirnya dia tidak mengasihi seperti yang kita mau, dan kita pun nggak sempurna. Makanya kita harusnya mengharapkan dari Tuhan. Makanya kita ibadah. Ya, jadi ibadah datang tiap minggu ya. Jadi karena ada kesibukan orang tua dalam bekerja, dan mungkin egoisnya manusia sibuk dengan dirinya sendiri, dengan hobinya. Nah, ada kurangnya mungkin kasih sayang kepada anak. Akhirnya mungkin ada yang pernah dengar ada father issue, mother issue, ada masalah di parenting, di mana sang anak akhirnya mencoba mencari kasih sayang di luaran. Ada mungkin yang wujudnya gonta-ganti pacar. Ada yang wujudnya mungkin trauma, malah gak punya teman. Atau mungkin ada yang wujudnya mudah jatuh cinta, bahkan memutuskan menikah karena mengharapkan kasih sayang itu, yang kekosongan yang besar itu dari suami. Tetapi banyak orang yang mengalami suaminya atau istrinya, pasangannya nggak sempurna itu, nggak mampu mencintai dirinya dengan sempurna sesuai harapan. Akhirnya marah-marah, tiap hari komplain. Ada juga mungkin ya kita nggak bisa mengharapkan orang yang isi kekosongan kita, harus Tuhan ya. Marriage cannot give you purpose. The nextnya. Jadi ya menikah itu nggak bisa kasih kita tujuan. Harusnya kita sibuk mengerjakan tujuan Kristus, sehingga memang kita sudah ada tujuan ke arah Tuhan. Bukannya kita aduh saya bingung mau ngapain nih, nggak ada lagi nih, kayaknya udah selesai kuliah, udah kerja, kayaknya hampa ya, nggak ada tujuan. Akhirnya cari tujuannya cari nikah gitu kan. Itu ada lagi ya, ngaco lagi ya. Jadi kita bukan cari pernikahan bukan untuk tujuan disayang sama orang lain, tapi kita harus keluar dari kejiwaan krisis pengakuan diri. Kita harus menang dari kejiwaan itu yang namanya OLD atau Obsessive Love Disorder, atau DPD, Dependent Personality Disorder. Jadi mau disayang, mau ditanyain, saya kesepian, dan ciri-cirinya mungkin paling nggak suka sama penolakan. Pokoknya kalau saya teks dia nggak balas, udah kelar, udah langsung. Oh enggak kayak gitu ya. Jadi kalau kita mengasihi orang lain itu karena kita mau jadi perpanjangan tangan kasihnya Tuhan. Jadi kita memang mau berbagi, kita mau mengasihi. Harusnya dengan tujuan memberi. Isa tempat as. Pernikahan itu khusus untuk orang dewasa, ya kan? Senggol kiri kanannya atau senyumin. Pernikahan itu untuk orang dewasa. Enggak ya. Yang itu senyum doang ya. Jadi bukannya ini ya. Terus kalau udah menikah terus mau ngapain? Kalau kita mau bicara tujuan, ya udah tujuannya pokoknya menikah itu adalah tujuan. Terus kalau udah menikah terus mau ngapain? Udah menikah. Terus kalau udah menikah and then terus gimana? Bayangkan dua orang tanpa tujuan Kristus, tanpa arah hidup bagi Tuhan, lalu bersatu. Terus apa yang dibangun? Apa yang dibangun? Sesuatu yang di bumi. Ya udah, lalu capek, lalu pensiun, lalu meninggal, udah gitu aja semua orang. Kok kayaknya sia-sia sekali, kayak useless, nggak berguna. Karena memang hidup di dunia itu hanya sementara. Harusnya ya dua orang yang benar sedang mengerjakan tujuan Kristus, bukan dua orang yang hidup tanpa tujuan ilahi. Nah, menikah tanpa keadaan dewasa mengenai tujuan Kristus, yang ada hanyalah dendam, kesal, benci. Karena tadinya ada satu tujuan, jadi dua tujuan. Tujuan yang mana yang harus menang? Tujuan mana yang harus dikerjakan? Kamu let go tujuan kamu, atau saya yang menang, atau kamu aja yang menang, saya yang let go. Akhirnya punya duka. Tapi kalau ada satu arah,
Itu Tuhan punya arah. Jangan sampai ada dua arah di mana ada pilihan, arah mana yang harus dipilih. Tadinya mungkin ada satu bucket list, ada satu, akhirnya nggak kesampaian. Aduh, saya pengen ke sini, pengen ke situ, pengen bikin ini, bikin itu, nggak kesampaian. Dua orang jadi satu, dua bucket list. Dua-duanya makin nggak kesampaian karena tiba-tiba punya anak, 3 bucket list, tambah parah. Ya, jadi makin nggak masuk akal. Tapi harusnya tujuan yang dari Tuhan dari awal ya cuma satu. Dan Roh Kudus di dalam anak Tuhan akan dengan kompak memang sedang mengerjakan apa yang digerakkan bersama oleh Roh Kudus. Sehingga ketika bersatu memang dua-duanya sedang mengerjakan yang Tuhan suruh. Ketika disatukan ya memang akan bersatu. Kalau dua-duanya punya tujuan yang berbeda, maka disitunya ada konflik yang parah dan menjauh daripada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Harusnya satu roh di dalam Tuhan, maka nggak ada tarik-menarik. Tidak ada yang perlu dibatalkan, karena semuanya satu arah. Next, marriage won't make you whole. Ya, jadi pernikahan itu nggak akan bikin kita jadi utuh. Ya. Jadi kalau kita apa ya? Ada aqua, dia bagi aqua. Ada yang itu masih baru ya? Bukan full of jigong, right? Bagi dong. Padahal mau minum, cuman gayanya kayak ilustrasi gitu ya. Ya jadi misalnya kalau aquanya itu jadi iklan, air mineralnya penuh gitu ya. Air mineralnya penuh kan jadinya kita nggak minta-minta, udah penuh saya. Kalau mau juga saya ngasih gitu kan. Tapi kalau aquanya udah alasan gitu kan. Ya pokoknya kalau air mineralnya itu kurang ya, kurang. Dia bingung gitu, mau dibeliin apapun rasanya kurang. Nggak dibeliin ya kurang. Pergi makan apapun kurang. Liburan kemanapun kurang. Nggak liburan tambah parah. Sekalian minum lagi. Jadi urusannya adalah gimana caranya kita penuh di dalam Tuhan. Bukan masalahnya kita cari yang kosong ini siapa yang isi. Nggak bisa, cuma Tuhan yang bisa isi. Kita mau cari hobi kadang juga aneh-aneh. Ntar piara boneka berdebu, bonekanya tampangnya serem, harganya makin serem. Ngapain? Ya kan, maksudnya hobi itu nggak guna. Yang mendingan jadi produsen, kita produksiin aja tuh aneh-aneh. Orang beli kita malah cuan gitu ya. Ngapain gitu kan, kita buang ke hobi, buang ke ini, buang ke liburan. Mau kemana lagi? Cuma segitu-gitu doang, terus udah pergi. Tapi aku nggak suka makanan di situ, local foodnya. Lah ngapain pergi? Aku nggak suka orang di situ tinggi-tinggi, gede-gede, nggak ramah, rasis. Terus di mana? Di rumah aja lah ya. Bingung, kadang-kadang kita banyak komplainnya. Ya, jadi pasangan kita itu nggak bisa kita harapkan membawa healing karena dia bukan Tuhan. Iya, kita cari healing dari Tuhan, lalu kita memberi dari kelebihan. Ya, jadi jangan akhirnya kita baca firman Tuhan ya. Di Amsal 18 ayat 22. Wah, ayatnya juga begini lagi ya. Ini gara-gara saya di Bobela kayaknya ya. Kayaknya nih salah blame nih teman-teman. Mari kita begitu baca firman Tuhan 34. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenal Tuhan. Tapi apakah benar kehadiran kita sebagai seorang istri sudah menjadi sesuatu yang baik bagi suami kita? Karena dalam bahasa aslinya baik itu top, yang artinya good, pleasant, rich, glad, happy, prosperous, benefit, welfare, prosperity, happiness. Udah jadi kayak Imlek lagi tuh, prosperity, good, happiness. Nah, apakah benar kita udah menjadi pribadi yang siap untuk membawa kebaikan? Itu kalau mau nikah atau mau jadi pasangan, apakah kita sudah siap membawa kebaikan, hoki, keberuntungan, kebahagiaan, kemakmuran? Karena kehadiran seorang pasangan, seorang istri, perspektifnya itu seorang istri membawa kebaikan, membawa kebahagiaan. Jadi bawa kekayaan, bukannya kayak aduh saya lagi bosan kerja nih, kalau gitu enakan nikah aja. Enggak gitu ya. Jadi harus membawa sesuatu harusnya. Dan bukan apa yang saya bisa dapatkan dari pasangan saya, apa yang saya dapatkan dari suami saya. Karena kalau pendekatannya salah, tujuannya salah, maka di situ ada kekecewaan. Ketika ekspektasi kita menikah bukan membawa keberuntungan, bukan membawa kebahagiaan, bukan membawa hal-hal baik, tapi mungkin ekspektasi kita harusnya saya dapat ini, itu harusnya diperlakukan seperti ini dan itu harusnya saya dan saya. Iya Bapak Ibu Saudara, pernikahan itu hanya untuk orang dewasa, dewasa dalam memberi, bukan sibuk berekspektasi dan meminta. Ya.
Dan tadi Amsal 18:22, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Nah, kita juga belajar bahwa dari pihak suami, istri itu seperti didapatkan atau dianugerahkan dari Tuhan. Jadi memang kita bisa belajar satu prinsip bahwa untuk mendapatkan pasangan, untuk mendapatkan istri, langsung catat yang itu, langsung keluarin notes, ya kan? Haruslah kita dikenan Tuhan dulu. Kita berkenan kepada Tuhan. Kita bicara hidup, mungkin banyak ya tokoh-tokoh Alkitab, mungkin misalnya Raja Daud. Karena Tuhan berkenan atas hidupnya, itu dia tetap doa, pujian, penyembahan, walaupun dicoba diracun, walaupun diumpan kepada singa oleh keluarga sendiri, tapi di tengah padang, di tengah ada singa, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap mengucap syukur. Dia mengucap syukur, orang tuanya baik, gitu. Saudaranya baik, walaupun tidak baik. Nah, makanya Tuhan berkenan. Apakah kita pribadi yang kayak gitu? Atau kita nyalahin orang tua kita, nyalahin keluarga kita, nyalahin teman kita? Banyak tokoh Alkitab yang lain tadi hatinya lembut, penuh dengan pujian penyembahan. Tapi di satu sisi bukan masalah 10 tips mendapatkan pasangan atau mempercantik diri, memperbaiki penampilan, karena itu semua nggak bikin kita jadi mendapatkan. Mendapatkan itu dari Tuhan, bukan kita yang narik, bukan kita yang cari, bukan kita yang usaha, tetapi kita hidup berkenan mendapatkan sesuatu. Kecuali di pasangan sebagai istri, kita mendatangkan keberuntungan dari baik. Jadi memang ada banyak hal yang kita bisa kerjakan, ada yang banyak kita bisa perbaiki. Banyak hal baik yang perlu dipersiapkan, tetapi ketika kita belajar bahwa jodoh itu dari Tuhan, bukan diusahakan tetapi didapat. Maka kita harusnya sibuk mengejar hidup berkenan di hadapan Tuhan, bukan sibuk mencari peluang untuk bisa pacaran, menikah, tapi hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Bukannya jodohku harusnya, jangan lanjutin ya. Jadi biarlah Tuhan yang memberikannya kepadamu. Biar Tuhan sayang sama kita, kasih sama kita. Bukan kita bedah sendiri tulang rusuk kita, ambil yang mana, sesak napas gitu kan, cocok-cocokin, kita pahat. Tapi biarkan pada waktunya Tuhan yang mempertemukan. Pada waktunya, sabar. Ada tuh memesnya, ada stikernya, sabar. Saya kemarin baru kirimin ke ayah saya. Dia lagi kesel di dunia kerja, terus saya bilang, saya kirimin kasih stiker, sabar. Nah, menikah itu nggak secara otomatis lalu membuat masalahmu selesai. Justru masalah dua orang ditumpuk jadi satu, jadi dua masalah. Saya tadi hampir mau kasih nama ini khotbah, ready for double trouble. Ada ayatnya soalnya. Iya dong, sekarang ada ayatnya mengenai satu masalah dan ada ayatnya untuk dua masalah. Udah ya. Jadi kalau dua orang bersatu jadi dua masalah. Iya, nanti pelan-pelan ya ayatnya. Nanti pokoknya sebelum pulang ada ayatnya semua, tenang. Marriage doesn't erase your insecurities. Jadi orangnya insecure, aduh saya insecure deh, emang dia bisa suka sama saya? Iya akhirnya dia suka sama saya. Ih saya cakep gak ya? Kamu sayang aku gak sih? Kok ribet? Gitu kan ya. So, akhirnya setelah menikah jadinya damai gitu. Atau jadinya curigaan, kesel-kesel, caper, kan ribet ya. Jadi kayak kamu harus selesaikan dirimu dulu, dewasa dulu, baru menuju langkah berikutnya. Kalau enggak langsung instantly cari pasangan langsung semua selesai, malah tambah parah ya. Jadi memang rasa keamanan yang sesungguhnya itu hanya bisa datang ketika kita dapat itu dari Tuhan. Ketika kita melihat, wah Tuhan itu melihat kita, Tuhan itu membentuk kita, membentuk kita dari kita bakal rahim. Dia udah sayang kita sebelum kita sayang dia. Nah itu bisa membuat kita punya satu gambar diri, satu security di hidup kita tuh udah jelas gitu. Karena Tuhan sayang kita walaupun kita nggak sayang dia. Jadi jangan cari di orang lain. Jadinya tuh jadi agak-agak ya, jadi bahaya ya. Agak-agak musika cafe corner nantinya ya. Jadi insecurity nggak langsung sembuh ya setelah menikah. Jadi saya suka insecure, saya suka kayak curigaan, takut, apa sih dia sayang? Kayaknya dia nggak sayang deh. Kayaknya saya sering diputusin, kayaknya apa saya yang salah, apa dia yang salah, atau gimana? Jangan kayak gitu-gitu. Jadinya itu diselesaikan dulu, baca firman Tuhan. Ya, jadi di wash away. Lalu marriage does not magically change you into a better person. Jadi kalau sifatnya jelek Bapak Ibu Saudara, itu nggak langsung hilang setelah menikah. Sifatnya jelek banget. Lalu secara studi katanya kalau dengan katanya ya, orang yang sakit jiwa kalau punya pasangan katanya agak mendingan. Pasangan yang mengasihi,
Masalahnya manusia yang penuh kasih itu udah langka, Bapak Saudara. Jadi kalau cari orang yang penuh kasih, loh dia ini juga minta disayang. Nah, kamu minta disayang, ya siapa yang mau sayang? Itu masalah gede. Tuhan yang mau sayangin kamu, kamu nggak terima. Ini bagaimana nih? Bubar aja lah ya, coffee corner langsung ya. Jadi tuh sifat kita, misalnya orangnya suka berantakan, ya menikah tetap berantakan, walaupun diocehin juga tetap oh, ibu-ibu langsung gini ya. Berarti cowok-cowok bertobat pelan di sini ya. Yang tukang marah, ya makin parah marahnya. Karena tadinya marah, saya gak suka nih bos saya gak suka nih mama saya. Tapi setelah menikah, bosnya dia juga kita kesel. Bos lu juga kenapa sih? Kok udah 5 tahun gak naik gaji? Bos dia kita kesel, bos kita kesel, mama kita kesel, mertua kesel, menantu kesel, banyak semuanya. Jadi tambah banyak ya. Nah tadinya masalah satu orang jadi masalah 2 orang. Yang dikit-dikit tersinggung jadi makin sering tersinggung. Biasanya sendirian aja kesel-kesel, apalagi berduaan tambah parah. Yang dikit-dikit aja pendendam, punya teman 50 biji aja dendam udah lebih dari 50%. Kalau punya keluarga besar tambah lagi ipar, wah tuh tambah lagi parah. Dan hatinya makin hancur, makin gak mampu lagi mengasihi. Jadi persentasenya dari 50, 60, 70, 80 jadi tambah parah, tambah gelap. Nah sifat jelek kita nggak langsung selesai setelah menikah. Yang suka nyautin, yang suka ngomong asal-asalan, yang suka kasar, akhirnya mungkin melukai orang tua, melukai saudara, rekan kerja dan teman. Itu orang-orang yang kita ketemu dan komunikasi sehari cuma 5 menit aja terluka sama perkataan kita. Nah pas nikah kita dihadapkan malah ketemu dan komunikasi konstan sama pasangan kita terus menerus selama mungkin kurang lebih 10 jam sehari. 5 menit sehari aja udah luka 70%. 10 jam sehari, coba bayangin itu bilang mana 5 menit sama 10 jam. Terus kerja 2 bulan resign. Ini gak resign udah 30 tahun nikah, gimana nih ya? Kalau 5 menit aja sehari bikin luka orang, apalagi 10 jam sehari. Yang egonya lebih gede dari gunung, biasanya bikin kesel, mancing keributan di jalanan. Ketika kita nyetir kendaraan, aduh pokoknya belok semaunya, nyalip semaunya. Kalau orang lain nggak kasih sen, kita marah-marah. Kalau kita nggak pernah kasih sen, karena kalau kita kasih sen nggak dikasih masuk, bisa nyaut lagi. Orang kan kayak gitu ya, yang senyum pengalaman ya. Bisa kan kayak gitu, kita banyak alasan. Nah sekarang kita malah dihadapi dengan orang yang bisa bikin kita kesel di jalanan, tapi orangnya sama, dia lagi. Tadinya kan kalau ada 2 mobil kesel nih, udah cabut. Mungkin 50 tahun kita nggak akan pernah ketemu manusia itu lagi. Ya iya, masa ketemunya mobil yang sama tiap hari, nggak mungkin, ya kan? Tapi masalahnya kalau pasangan suami istri, kita kesel nih, besok ketemu lagi nggak? Ntar malam, tuh ketemunya keras-keras tuh. Ya bener ya Bel ya, ketemu lagi kan, lulu lagi masalahnya itu. Ya jadi kalau kita egonya segede gunung Pangrango, kita di jalanan aja kesel sama semua orang yang nyetir. Ini Jakarta makanya nggak pernah maju ini Indonesia, selalu gitu. Ya kan nyalain Jakarta, nyalain pemerintah gitu kan ya. Nah sekarang orang yang kayak gitu sama suami, sama istri, nah itu gimana tuh? Ya sama, nggak ada bak, nggak ada bu, egonya gede, ya kan? Akhirnya ego yang sama yang kita pakai di jalanan pas berkendara, kita pakai untuk nyetir pernikahan kita. Kelar udah. Pasanganmu bukan hanya kesal, benci, ayo turun lo, pasti ngajak berantem ya. Masalah saudara nggak otomatis selesai setelah menikah. Jangan nonton drama Korea kebanyakan ya. Jadi drama kehidupan kita nggak akan jadi kelar setelah kita nonton drakor. Nih, marriage as an escape from reality, atau marriage is not an escape from reality. Jadi hadapilah kenyataan hidupmu. Ayo kuat, ayo dewasa. Jangan kita kayaknya udah gak sanggup lagi sama nyokap gue. Kalau gitu udahlah nikah aja lah, ya kan? Jadinya ada mama lain, mama mertua yang kita nggak kenal dari kecil, kayaknya tambah asik lagi. Kalau yang kita kenal dari kecil aja kita berabe, gimana yang umur 40 tahun dadakan kita kenal gitu kan? Jadi kayak ya mau ngomong bingung, ditegur malah sakit. Baru aja udah terluka kayaknya. Karena dia dari kecil aja kita nggak izinkan dia mengubah hidup kita jadi lebih baik. Nah apalagi orang yang baru nongol-nongol udah ngomong-ngomong nih gitu kan ya. Baru ngomong aja udah coba atur-atur. Dari kecil aja kita nggak mau taat kan gitu. Jadi come on, grow up. Ini udah awal tahun, kita perbaiki. Ini by the way nah kalau kita dekati pernikahan itu mengharapkan
kemauan kita dipenuhi, itu kita akan menjadi gagal mengerti apa yang namanya kasih. Karena yang namanya kasih gimana? Saya kasih. Lu namanya kasih kok minta, gimana sih? Kan kasih kan? Dikasih kan nih? Ya kasih. Nah kita akan bingung kalau saya nikah tuh yang penting ya, yang nomor satu harus A, B. Nah ini gimana ini loh? Itu mau mengasihi apa tidak? Kalau belum dewasa untuk mengasihi, jangan. Ya, jadi memang kalau mampu mengasihi, kasihi. Kalau masih meminta, memang nggak siap untuk menikah. Kalau kita bicara mengenai pernikahan, salah satu kendalanya adalah zaman sekarang lah ya, karena kita bicara zaman sekarang ke depan, itu makin banyak perceraian digerakkan atau dihancurkan oleh sosial media. Jadi ada penelitian, saya udah sering, makanya hampir tiap minggu saya selalu bilang jangan pegang itu sosial media. Ya kita pergunakan, jangan digunakan gitu loh, ngerti ya? Kalau kita punya barang dagangan itu upload biar cepet laku gitu, tapi jangan iya habis laku itu 2 jam gitu. Ini yang masalah yang ininya nih ya. Kedengeran ya? Ya, jadi yang masalah yang begininya, kalau update, habis foto, update dagangan aku nggak ada masalah. Habis di-upload, kita lihat yang lain yang bukan Tuhan, disitulah berhalamu. Disitulah your idols. Karena kamu kasih talent, time, eye, ear. Ya dong, kita denger gak? Kita lihat, kita baca gak? Kita kasih segalanya, hati kita, pikiran kita, waktu kita untuk idola kita, berhala kita. Come on. Jadi according to recent statistic from Boston University di 2014, sosial media itu memang menghancurkan pernikahan, intinya gitu. Jadi kalau mau bercerai, ya mainlah sosial media. Begitu aja. Jangan main, gitu kan. Jadi jangan main, ya kan? Karena akhirnya orang iri, oh kayaknya pasangan itu dapat ini, pasangan itu pergi ke sana, orang itu makan di sini. Lah kamu juga nggak suka makanan Western, biasa juga Indonesian food. Ya kan? Iri sama orang Western pasti makan, aku nggak suka. Tapi pengen karena lihat, nggak praktikal banget ya. Ada studi juga namanya studi dalam computers in human behavior, itu menemukan satu hubungan antara sosial media, penggunaan sosial media dengan penurunan kebahagiaan di pernikahan. Ya itulah tadi sama, karena kita mulai iri hati, mulai punya harapan atau ekspektasi yang nggak masuk akal. Ya kalau blogger kerjaannya promote warung baru di daerah Wonosobo, ya beda. Dia begini, ntar tempenya dilempar, jatuh, bas, langsung masuk ke sungai, danaunya belah, ya beda. Nah kalau kita, yang kita liburan yuk, terus kita lempar-lempar tempe, anak udah pergi, yang suami kita udah ke supermarket terdekat. Enggak. Kita nggak realistis gitu loh, masih kita syuting 3 jam, katanya mau liburan, lempar tempe, ya kan? Ya emang gitu kan, maksudnya foto bukan 10 detik, fotonya udah 2 jam nih, udah 2 jam nih, ya kan? Update lagi, update 1 jam lagi kan? Kapan liburannya? Ya itu liburannya di sini, terkunci, terpenjara di sini. Ada satu orang pikir salah, jadi ada satu fairy tale di mana kalau menikah akhirnya semua jadi pasti bahagia, itu jangan ya. Jadi menikah nggak bikin tiba-tiba masalah berat badan kita langsung menghilang. Ya kan, ada mitos kayak begitu. Pokoknya langsung jadi kurus loh guys. Ya kan? Akhirnya kalau kita nggak bisa kontrol diri kita sebelum menikah, apa jaminan kita bisa kontrol diri kita setelah menikah? Menikah nggak bikin kita jadi mendadak sehat. Wow, kesehatan saya membaik mendadak, kanker saya sembuh karena menikah. Ya tetap sebelum menikah kita harus perhatikan dan perbaiki pola pikir kita, respon hati kita, pola perasaan kita, pola makan kita, gaya hidup kita, disiplin olahraga kita, dan waktu tidur kita. Jadi jadilah sehat sebelum menikah, bukannya kita pikir ntar juga kalau setelah menikah berat badan saya naik sendiri kok, katanya hebat ya, dia naik sendiri tuh katanya, dipandangin dia naik sendiri katanya. Ntar juga gemukan, makin tua katanya makin gemukan katanya. Tapi banyak juga orang tua kurus juga ada. Nah, ada juga bilang, nggak apa-apa saya kurus kering kerempeng abadi begini. Atau nggak apa-apa ntar juga saya kalau udah punya anak ntar juga pasti gemuk. Sesuatu yang nanti kalau sekarang biarin aja, nggak usah olahraga gitu kan ya. Nanti saya pasti langsing. Yang ada malah abis menikah atau punya pasangan,
Ya makan tambah enak. Kamu suka makan apa? Indonesian food. Saya suka makan apa? Saya suka makan Japanese food. Akhirnya ditambah Japanese dan Indonesian food double. Boro-boro makin kurus, ya kan? Saya sukanya makan asin-asin, istri saya sukanya manis-manis. Setelah menikah, dia makan bakmi saya makan dessert dia. Ya kan gitu kan? Boro-boro tambah kurus, ya kan? Menikah saya 76 kilo, sekarang hampir 100 kilo. Fakta. Ya kan, mulai dari diri sendiri ya Cime ya. Mungkin ada, kalau misalnya tadinya orangnya berantakan, nah setelah menikah malah ada lebih banyak lagi ruang yang bisa diberantakin. Tadi yang diberantakan kamar kos kita doang. Pas menikah, ruang tamu orang, ya kan, kamar mandi mertua, pokoknya semua kita bisa berantakin. Tadi cuma, kalau kita nggak bisa setia dengan apa yang ada, gimana ntar kemana-mana? Mobil juga kadang mobil berantakan ya, ada waktu kan susah. Cowok, ya kan, mobil yang mesti bersih. Ya cowok biasanya ngomong cewek-cewek, jarang lah ya urusan mobil ya. Nah, ini sebaliknya pasangan yang lebih rapi malah jadi ngalamin mungkin rumah yang lebih berantakan. Jadi menikah itu bukanlah akhir dari drama kehidupan. Be real, melek, sadar dan dewasalah. Bahkan kalau mungkin tadinya pas single tuh paling nggak sabaran. Kalau nyetir mungkin suka pencet klakson, marah, salip kiri kanan. Kalau ke mall maunya cepet-cepet, mau buru-buru, rasanya gelisah, malas nunggu, nggak mau kasih waktu buat orang tua. Aduh, cepet-cepet orang tua mesti cepet-cepetin. Nah, apalagi pas udah nggak single atau udah menikah gimana? Yang ada tadinya tuh nyetir, bahaya sendirian, nyetir, ngebut. Sekarang malah jadi bahaya barengan, satu mobil. Kan gitu. Tambah parah gitu, tadinya yang bakal kecelakaan satu orang, sekarang jadi 4. Kan gitu kan? Ya kan gitu. Nah, yang bahaya dimaki, dipukul orang. Nah, ketika kita menikah tadinya mungkin yang dijutekin atau dimaki orang itu satu orang, tapi jadi makin banyak. Atau mungkin apa ini? Oke gini, tadinya yang mungkin ada orang suka dijutekin sama keluarganya kayak gini, nggak usah kembali deh, gitu. Ada orang kalau di mall suka ngomong, udah nggak usah kembali ambil aja gitu, biarin aja kembaliannya buat mas, aku udah nggak ada waktu nih, suka kayak gitu kan, saya udah nggak ada waktu, ambil. Mungkin sekali, 2 kali oke. Tapi mungkin kalau 20 tahun ngadepin orang yang nggak mau kasih waktu buat kita, nggak mau enjoy the journey, jadi orangnya cuma result oriented, yang penting udah kelar. Padahal kadang-kadang kita jalan-jalan bukan mengenai apa yang kita beli, tapi perjalanannya, bener gak sih? Kan jalan-jalan gitu ya, bener kan ya? Tapi kalau sama orang nggak sabaran jadi bingung ya. Jadi ngapain kita liburan? Pokoknya mau beli A, B, udah gitu pulang gitu. Tapi kan kadang-kadang lihat pemandangannya, pikir menunya gitu, jadi harus sabar. Ya kalau sama orang nggak sabar gimana ya? Nah, makanya kita butuh Tuhan, kita mesti pulih dulu, kita mesti bertobat dari kebiasaan kita yang suka berantakan, kita mesti bertobat dari kebiasaan kita suka marah-marah, mau nggak sabar-sabar. Nah, tadinya itu mungkin yang kita tuh cuma ngerusak kamar kita doang, sekarang jadi satu rumah gede yang berantakan. Tadi kita sendirian yang bahaya pas berkendaraan, sekarang anak istri kena tegang satu kendaraan. Tadi yang disumpahin mungkin sama orang di mall yang nggak sabaran kita doang, kita bawa sekeluarga, ini keluarga paling sabaran di daerah Jakarta Utara, ini kan bahaya ya kan. Jadi kasir-kasir nih, orang parkir udah paling tahu ini nih, tukang parkir paralel nih, yang nggak bisa di rem tangan yang orang yang sama nih kan. Nah ini marriage itu, menikah itu bukanlah akhir dari drama kehidupanmu. Ya, jadi dan diingatkan bahwa pernikahan yang kuat itu bukan mengenai tidak ada masalah, tetapi bagaimana pasangan itu memilih untuk menghadapi masalah itu bersama-sama Tuhan pastinya. Nah mungkin kalau kita baca firman Tuhan di John 16, oke? Kita baca bareng-bareng, nggak apa-apa belajar bahasa Inggris. Ya. 3-4. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Di dalam kehidupan dunia ini kamu akan mengalami kalau sendirian single dapat kalau double tak ada ayatnya. Ya, jadi kalau sendirian aja udah ada masalah. Kalau 2 orang yang punya masalah bersatu jadi 2 ya kira-kira kan kayak gitu kan ya. Dia mau punya masalah kehidupan dia, kita punya masalah kehidupan kita bersatu jadi 2
Salah gitu. Jadi selesaikanlah masalah kehidupanmu, jangan masalah kehidupanmu tebengin ke orang lain untuk selesaikan, bener gak? Malas sekolah, malas kuliah, malas kerja, nggak ada tabungan, cepet-cepet menikah supaya masalah malasnya kita dan masalah nggak ada tabungan kita, pasangan kita yang tanggung. Nah dia juga punya beban. Nah dia kasih ke kita, gimana anak kita tuh? Pak, ini siapa yang tanggung, Pak? Kamu cari korban lain, nak, gitu ya, kira-kira gitu. Nah di dalam kehidupan di dunia ini, kamu kan mengalami masalah. Kata firman Tuhan ini, di dalam kehidupan biasanya manusia akan alami problem. Jadi kalau satu orang alami satu masalah, dua orang ya dua masalah. Dua orang bersatu ya dua masalah. Jadi masalah lebih besar. Kita harus jago jadi pemadam api, bukannya jago komporin masalah. Kita harus jadi problem solver, pemecah masalah. Jadi solusi, bukan malah kita berharap masalah kita selesai karena menikah. Kita mesti ngerti dulu konsepnya. Jadi kita harus sibuk kembangkan diri kita yang terbaik, bukan berharap ada manusia, ada pasangan yang bantuin masalah kita jadi selesai ya. Nah, kalau benar yang dibutuhkan dalam pernikahan itu hanya uang, kita lihat di bawah itu ada Jeff Bezos dan McKinsey Scott. Itu dinobatkan salah satu pernikahan termahal di dunia. Almost 39 billion US dollars. Biaya pernikahannya pokoknya gila lah, bisa bangun negara aja ya sekalian ya. Nah tapi masalahnya bercerai. Jadi nggak terbukti. Nikahnya mau bikin negara kecil juga harganya tetap bubar ya. Terus kalau gitu pokoknya kalau ada uang aman lah. Pokoknya saya malas entar bayarin ada asisten rumah tangga. Pokoknya kalau saya nggak bisa nyetir, bayarin supir. Pokoknya semua pakai duit gitu. Saya nggak bisa nyuci, nanti bayarin mesin laundry, bayarin ART, bayarin tukang laundry, semua bayarin gitu kan ya. Ya kan kalau setelah dari itu, ya kalau kita lihat ada jam juga itu. Kadang-kadang perceraian katanya salah satunya karena economic gap. Jadi mungkin didikannya berbeda dari kecil, yang satu makannya keju, yang satu makannya singkong, itu kata lagu. Ya jadi itu jadinya ada perbedaan economic gap. Nah itu bisa ada masalah kayak gini. Ada pandangan ekonomi sehingga ada perbedaan hal yang dihargai atau dinikmati. Di dunia ini tahun 2019 ada yang membeli salah satu jam tangan termahal seharga 506 miliar. Saya potong setengah jadi nggak ketahuan merek apa. Tapi kira-kira begitu setengahnya. 506 miliar rupiah harganya. Kalau US dollar tambah berapa ya? Jadi 506 miliar rupiah harganya. Mungkin padahal jamnya kalau terlalu diguncang-guncang kalau berolahraga, apalagi main keyboard tadi, deng pulang nggak jalan lagi dia. Atau main gitar, pulang, ya kok tetap jam 9 gitu ya. Jadi ya gimana ya? Padahal bisa lecet kalau dipakai keluar rumah. Terus ngapain? Mungkin keluhan istri sama suaminya, walau mungkin ada uang berlebih, ada aja hal yang diributkan. Ngapain sih Pak? Soalnya ada yang beli kan, ada orang yang beli nih. Kata istrinya, ngapain sih Pak beli jam 506 miliar? Kamu pakai keluar rumah takut, ke WC aja takut, masa dibingkai? Buat apaan gitu kan? Akhirnya takut dipakai keluar, namanya bukan jam tangan, jam dinding akhirnya kan, mending beli jam dinding. Nggak praktikal, atau mungkin tas wanita di sebelah kanannya nggak kelihatan, tapi kelihatan lah yang ngerinya ya. Itu kayaknya diamond, dan dari warnanya, diamondnya aja agak aneh warnanya, jadi memang agak ngeri juga ya, walaupun ngeri tadi ini 33 miliar. Jadi ada juga mungkin karena economic gap, itu tas 33 miliar mungkin ketinggalan habis makan kan, makan bebek goreng kan, cuci tangan kan, habis cuci tangan dibayar ke kasir, dia pulang, itu tas 33 miliar, di mana tuh jantung copotnya di kasir itu? Nggak praktikal ya kan? Nggak praktikal. Apalagi selama di dunia itu biasanya ada hujan atau musim hujan atau ada hujan lah sekitar 4-5 bulan. Nah ini orang tas-tas kayak gini katanya nggak boleh kehujanan, terus gimana? Kita masukin ke dalam kaus gitu. Kan susah nih. Tas harus melindungi sesuatu yang berharga di dalam, tapi yang berharga di luar itu jadi bagaimana? Nggak praktikal. Jadi memang kelebihan uang juga punya dramanya sendiri. Kalau nggak punya uang juga ya punya dramanya sendiri. Jadi gimana nih, kita butuh Tuhan ya, kalau nggak ada Tuhan udah masalah gede ya. Jadi kita butuh Tuhan dalam langkah hidup kita, makanya kita berdoa yang kencang ya. Kalau yang dikejar cuma pamer dan krisis
pengakuan diri dari orang lain, decak kagum orang. Wih, taat loh dia ibadah persepuluhannya. Wah iya, Anania Safira juga udah pernah ngelakuin itu. Karena dia mau decak kagum orang. Oh udah taat, ibadahnya bagus ya. Oh udah persepuluhan ya. Oh iya, malah ngebohong sekalian supaya teman-temannya pikir udah hebat ya. Meninggal. Ini bagaimana? Ya kan? Anania Safira itu padahal orang pribadi yang punya pasangan yang punya komunikasi yang baik, bener nggak? Janjian yuk kita ngebohong, itu kan komunikasi. Terus dia share the same value gak? Ya dong, kita harus bersama-sama ngebohong. Pokok image kita harus keren, cool, gitu kan? Pokok image adalah segalanya. Nah itu udah pikir, pokoknya udah cocok dari itu ya. Tapi meninggal juga dan melanggar. Gitu. Jadi nggak bisa. Kita nggak bisa. Oke, saya mau cari pasangan yang share the same value dan bisa komunikasi. Nah, itu Anania Safira. Meninggal. Kita butuh pasangan yang takut akan Tuhan. Itu. Kalau nggak rusak. Ya, kita baca firman Tuhan yang makin seru. But those who marry will face many trouble. Tadi satu trouble, ini kalau ini bukan dua. Kalau dua bilangnya two trouble. Ya kan? Kalau tiga bilangnya three trouble. Kalau ini berarti lebih dari 2 dan 3. Bisa gitu kan ya? Banyak masalah. But those who marry, kalau penasaran baca di rumah tuh ada ayatnya panjang banget. Baca aja 1 Korintus sekalian, nanti bertobat pasti. But those who marry will face many troubles in this life, and I want you to spare this. Jadi jangan menikah itu untuk menyelesaikan masalah, karena menikah itu akan jadi banyak masalah, bukan satu masalah. Tadi kamu hidup tuh punya masalah. Kalau menikah banyak masalah. Jadi kita harus jadi pribadi yang problem solver. Kalau nggak sanggup, ya kan? Kita nextnya apa? Baca firman Tuhan kayaknya ya. Oh, oke. Marriage as an escape from responsibility. Jadi jangan itu kita nggak mau punya tanggung jawab. Yang kayak tadi dibahas gitu. Jadi saya nggak perlu kerja, saya nggak perlu bangun. Saya capek diomelin papa mama saya suruh bangun pagi terus mandi, anduk ditaruh di sini, pokoknya gayung diletakkan gimana, apa ribet dah. Kalau gitu saya menikah aja, gitu kan. Pokoknya nggak mau ada tanggung jawab. Nah ini kita nggak bisa kayak begitu, ya. Jadi memang itu bukan solusi. Nextnya, oke, baca firman Tuhan ya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Next chapter 35 bareng-bareng 34. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Jadi gini loh, mau single kayak mau udah menikah, pokoknya fokusnya gitu, harus melayani Tuhan tanpa gangguan gitu. Menikahnya nggak salah, tapi setelah menikah jadi ada gangguan, ada ayatnya ya kan, begitu kan ya. Dan single malah dibilang bagus kata Paulus, yang penting melayani Tuhan sungguh-sungguh, kan gitu kan ya. Tetapi memang Tuhan suruh beranak cucu di bumi, ya memang benar juga kalau kita mampu mempunyai keturunan ilahi yang bagus yang kita didik. Tapi masalahnya kadang-kadang ada orang setelah punya anak, kita nggak mau jadi good parents, kita kayak nggak punya waktu, kita sibuk dengan handphone, kita kan jadi masalah lagi. Jadi semua bisa jadi baik asal kita ngerti, kita taruh hidup kita kasih kepada Tuhan, ya. Tapi yang pasti pernikahan itu bukan solusi dari masalahmu, dan itu tidak akan menggaransi hidup kita pasti bahagia, bukan ke sana arahnya, ya. Jadi menikah itu nggak akan menjadi lebih baik dari kita single, kecuali kita menikah dengan orang yang tadi Tuhan bilang mendapat dari Tuhan, orang yang dari Tuhan, itu pasti mantep. Tapi kalau enggak, horor. Coba next. Iya, horor. Waduh, banyak banget ternyata dia tadi. Ya kira-kira begitu ya. Jadi pernikahan itu nggak bisa menyembuhkan rasa sendirimu, rasa sepi sendu sendirianmu. Masaklah mie instan jadi lebih anget. Lalu itu juicing joy-nya abaikan. Ya, jadi marriage cannot give you purpose. Jadi pernikahan itu nggak bisa bikin kita jadi punya tujuan sih, atau mau ngapain nikah aja, nggak kayak gitu juga ya kan. Marriage won't make you whole. Jangan karena kita rasanya saya hampa, kosong,
Itu lagu, ya hamba terasa hidupku. Jangan, jadi nggak akan bisa jadi penuh karena kamu punya setengah, aku punya setengah. Setengah kamu kasih aku dong, dia gimana, is dead gitu kan, kosong, jangan dong. Nah, marriage doesn't erase your insecurity. Kalau sebelum menikah kamu insecure, setelah menikah makin insecure. Sendirian aja mikirin diri kita, berdua mikirin berdua, ribet. Marriage itu, pernikahan nggak langsung bikin kamu jadi orang yang lebih baik. Jadi jadilah orang yang lebih baik sebelum berpikir untuk menikah. Marriage is not an escape from reality. Jadi pernikahan itu bukan satu jalan keluar dari realita kehidupanmu. Ya kan, kalau mau lari, larilah. Lari itu sehat, tapi jangan lari dari masalah. Nah, marriage as an escape from responsibility. Kalau kita punya tanggung jawab di rumah, kerjakan. Karena kalau kita menikah, tanggung jawab makin banyak. Spraynya makin sering diganti, gitu ya. Pelannya, ruangan makin besar, kan gitu kan. Mungkin celana dalam anak, tadinya celana sendiri, gitu kan ya. Pokoknya makin gede responsibility-nya. Tadinya ngebayarin kuota kita aja bingung. Sekarang bayarin pulsa anak, handphone anak. Wah, pusing lah ya. Jadi, ayo dewasalah. Dan nextnya ada gak? Nggak ada ya, oke. Jadi gini, kalau kita mau mengejar pasangan atau mengejar kasih dari sebuah cinta di dunia, itu kalau sesuatu kita kejar, itu hal atau tujuan itu melebihi dari kita mengejar Tuhan, itu sebetulnya adalah kita sedang menyembah satu berhala. Jadi jangan berhalakan yang namanya cinta itu di bulan yang dikatakan bulan kasih ini. Ya, jadi kalau kita mau worship the Lord.